Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang makna perayaan Natal bagi umat Kristiani. Sebagai umat Kristiani, kita perlu mengetahui apa itu Natal. Kata Natal berasal dari ungkapan bahasa Latin yaitu Dies Natalis atau hari kelahiran. Dalam bahasa Inggris, perayaan Natal disebut Christmas, dan dari istilah Inggris kuno biasa disebut Christes Messe, yang berarti Misa Kristus. Christmas biasa pula ditulis Xmas, atau suatu singkatan yang cocok dengan tradisi Kristen, karena huruf X dalam bahasa Yunani merupakan singkatan dari Kristus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sendiri, tidak dijumpai kata Natal, yang ada hanyalah kelahiran Yesus. Sedangkan Natal dalam bahasa Portugis berarti kelahiran. Dalam tradisi Barat, peringatan Natal juga mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi Natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon Natal, kartu Natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga, serta kisah tentang Santa Claus. Ringkasnya, Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam perayaan Ekaristi malam Natal pada tanggal 24 Desember dan perayaan Ekaristi Natal pada tanggal 25 Desember, dan beberapa gereja Ortodoks merayakan Natal pada tanggal 6 Januari. Gereja, khususnya gereja Katolik, mewajibkan umatnya untuk merayakan hari raya Natal. Perayaan ini bukanlah acara makan-makan besar, bukanlah sebuah festival besar, tetapi sebuah perayaan Ekaristi di gereja. Jadi yang disebut perayaan Natal adalah Misa Natal, yaitu perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Sejarah perayaan Natal. Terkadang ada pertanyaan tentang kapan Yesus lahir, atau pernahkah kamu bertanya kepada kakek dan nenek tentang kapan Yesus lahir? Mereka mungkin menjawab, lahirnya Yesus sewaktu Gunung Merapi meletus atau beberapa hari sebelum gempa besar. Mereka tidak tahu tepatnya tanggal berapa Yesus lahir. Zaman dahulu, orang lahir tidak perlu catatan sipil untuk membuat akte kelahiran. Jarang ada orang yang mencatat kapan tanggal lahir seseorang. Demikian pula Yesus, tidak ada yang tahu tepatnya tanggal berapa ia lahir. Santo Yosef bukan seorang kaisar. Ia hanya seorang tukang kayu. Tidak ada dalam pikirannya untuk membuat sebuah prasasti untuk mencatatkan kelahiran anaknya. Yang kita tahu dari Injil, bahwa Yesus lahir pada saat sensus Kekaisaran Romawi, mungkin sekitar abad 7 sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi. Mengapa harus tanggal 25 Desember? Pada saat Kekaisaran Romawi, tanggal 25 Desember adalah hari perayaan Dewa Matahari. Setiap tanggal tersebut diadakan festival meriah untuk merayakan dewa tersebut. Saat itu sudah banyak orang Romawi yang menjadi pemeluk agama Kristen. Namun banyak pula umat Kristen pada masa itu yang ikut merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Para bapa gereja melihat bahwa budaya tersebut tidaklah benar. Umat Kristen tentu saja tidak boleh merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Untuk mencegah umat Kristen datang ke festival matahari tersebut, Bapak Gereja pada saat itu membuat perayaan sendiri, yaitu tanggal 25 Desember yang ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Bapak Gereja mengajak umat Kristen agar tidak merayakan hari tersebut demi matahari, tetapi demi Ia yang menciptakan matahari. Umat Kristen yang awalnya datang ke perayaan festival matahari diajak ke gereja untuk merayakan perayaan Natal, yaitu hari lahirnya Yesus. Awalnya perayaan Natal tersebut
dirayakan secara sederhana. Tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah umat Kristen, perayaan Natal menjadi tambah meriah. Mengapa umat Kristen merayakan Natal, padahal dulu para rasul tidak merayakan Natal? Para rasul tidak membuat sekolah minggu. Apakah sekolah minggu harus dihilangkan? Para rasul tidak menggunakan musik ketika beribadah. Apakah musik dalam ibadah sebaiknya dihilangkan saja? Dan para rasul tidak beribadah di gereja. Apakah gereja harus dihancurkan? Para rasul memang tidak merayakan perayaan Natal. Natal baru mulai dirayakan sekitar abad keempat Masehi. Namun para bapak gereja berpendapat bahwa Natal adalah perayaan penting untuk memuliakan Tuhan dan baik adanya. Oleh karena itu, perayaan Natal tetap dipertahankan hingga sekarang. Perayaan Natal saat ini tampaknya sudah bergeser dari makna Natal sebenarnya. Makna Natal yang sebenarnya memperingati hari lahirnya Yesus Kristus telah bergeser menjadi sekedar hari libur belaka. Perayaan Natal yang seharusnya dirayakan dengan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, tampaknya sudah bergeser menjadi sekedar kumpul keluarga, makan-makan dan tukar kado. Mall dan toko memasang pohon Natal, memasang gambar Santa Claus, tanpa mengerti makna Natal sebenarnya. Tidak ada mall yang membuat goa Natal, kandang domba, patung bayi Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, malaikat dan para gembala. Padahal itu penggambaran Natal yang sebenarnya. Film yang bertema Natal, konon yang bercerita tentang Spirit of Christmas, ternyata hanya bercerita tentang Santa Claus yang kehilangan rusanya. Spirit of Christmas yang seharusnya berfokus pada cerita kelahiran Yesus Kristus telah bergeser menjadi Santa Claus yang kecebur di sumur. Tampaknya banyak orang yang ingin mengambil untung dari perayaan Natal tanpa memaknai inti perayaan Natal sebenarnya. Spiritualitas Natal. Natal Kristus adalah kisah solidaritas yang paling spektakuler dalam sejarah keselamatan umat manusia. Disebut spektakuler karena Allah sendiri berkenan hadir dalam rupa manusia. Lahir dari rahim seorang wanita yang juga manusia untuk bisa sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Sebagai Allah yang bisa melakukan apa saja, Ia bisa saja tiba-tiba turun dari langit dalam rupa seorang pemuda yang gagah lagi tampan. Nyatanya Ia pilih dengan cara datang ke dunia lewat rahim seorang wanita dalam rupa seorang bayi mungil. Ini berarti Allah benar-benar ingin mengalami dari dekat suka dan duka kehidupan seorang manusia di atas dunia ini. Apakah istilah yang tepat tentang sikap Allah ini kalau bukan solidaritas? Makna Natal bagi hidup kita. Kita patut meneladani sikap Tuhan dalam bentuk aksi-aksi solidaritas, tidak saja terhadap sesama, tetapi juga lingkungan sekitar. Kita patut memaknai kesederhanaan Natal dalam wujud penghayatan hidup yang sederhana. Sederhana ialah, yang pertama, tidak berlebihan. Yang kedua, berkata dan bertindak benar. Yang ketiga, menghargai hidup. Yang keempat, ketaatan pada orang tua, guru, pemuka agama, bangsa dan juga negara. Yang kelima, harus tetap bersyukur. Perayaan Natal dirayakan tiap tahun. Kita pun dikasih kesempatan tiap tahun untuk memperbaharui hidup. Apabila kita sering terjebak dalam praktek hidup yang menyimpang, saatnya sekarang kita berubah, dan berubah itulah Natal yang sesungguhnya, untuk lahir sebagai pribadi yang baru.